Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Hujan sore turun pelan, membasahi kaca ruang tamu rumah 2 lantai yang pernah menyimpan tawa dan suara lembut. Suasana yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi hening yang tebal, seperti selimut dingin yang menekan setiap napas. Di tengah kesunyian itu, Nadia duduk sendiri. Wajahnya menyimpan garis-garis lelah, mata yang mulai sembab karena malam-malam panjang mengurai kecurigaan di kepala. Rumah yang dahulu menjadi tempat paling aman kini terasa sebagai panggung di mana bayang-bayang mengintai. Nama Nadia melekat pada rutinitas yang sederhana. Mengurus anak, menata rumah, menyusun belanjaan. Peran itu dijalani demi satu alasan yang tak tergantikan, yaitu Dira, anak berusia 5 tahun yang polos dan ceria. Di balik segala kesibukan, ada rasa yang tak bisa ia abaikan. Intuisi perempuan itu kerap bergetar ketika sesuatu di luar kebiasaan muncul. Akhir-akhir ini, kebiasaan suaminya berubah. Arman pulang lebih larut, ponselnya sering disembunyikan, dan aroma parfum asing mulai menempel pada jaket yang pernah hanya berbau jas kantor. Sebuah notifikasi kecil yang tertangkap sesaat di layar ponsel suami menjadi titik awal. Notifikasi itu menunjukkan satu nama dan angka yang tidak biasa. Sebuah transaksi besar untuk sebuah properti bergengsi muncul dalam daftar aktivitas. Nama kompleks perumahan elit tertera jelas, nilai transaksi mengindikasikan tidak sekedar gombalan atau rencana masa depan yang wajar. Ketika Nadia membaca notifikasi itu berulang kali, kepala terasa berputar, dan sebuah kepastian mengeras di rongga dadanya. Ada rahasia yang disembunyikan. Langkah pertama yang diambil adalah menahan diri dari ledakan emosi. Nadia memahami bahwa amarah yang meluap di depan suami bisa menjadi senjata yang mudah dilunturkan. Ia memilih strategi lain, strategi yang mengandalkan ketelitian dan waktu. Dalam ketenangan yang tampak rapuh, ia mulai merancang serangkaian tindakan kecil namun teliti. Semua akses ke rekening keluarga diperiksa ulang. Password diubah, notifikasi transaksi diaktifkan, dan dokumen-dokumen yang mencurigakan dikumpulkan satu persatu. Perlahan, kepingan-kepingan bukti mulai tersusun menjadi gambaran lebih besar. Analisis terhadap kebiasaan Arman menjadi pekerjaan harian yang dilakukan secara senyap. Catatan soal waktu keberangkatan dan kedatangan, pola pengeluaran, serta frekuensi panggilan yang tiba-tiba meningkat dicatat rapi. Pola itu menunjukkan adanya perjalanan yang tampak formal namun sesungguhnya berulang ke satu lokasi yang sama. Nama kompleks perumahan yang muncul di notifikasi juga muncul lagi pada jejak transaksi dan alamat yang tersingkap dari dokumen yang berhasil dilihat Nadia. Nama lain muncul sebagai penerima pembayaran, memberikan arah yang lebih terang pada dugaan yang semula kabur. Keberanian untuk memverifikasi dugaan muncul pada suatu malam ketika Nadia memutuskan mengikuti jejak suami tanpa menunjukkannya. Ia menyewa kendaraan, duduk di balik tirai hujan, dan mengamati dari kejauhan. Mobil yang ditumpangi suami memasuki kawasan elit yang sama dengan nama di dokumen. Seseorang keluar dari sebuah rumah mewah. Sosok itu tampak muda, rapi, dan memiliki aura yang berbeda dari suasana rumah yang selama ini Nadia bangun. Suami berjalan ke arah sosok itu dengan sikap yang selama ini hanya pernah ditunjukkan kepada Nadia sendiri. Pemandangan itu merobek lapisan terakhir kegamangan dan menjadikan rencana Nadia semakin tegas. Setelah malam pengintaian itu, permainan berubah menjadi perang dingin yang dilancarkan di dalam rumah sendiri. Nadia melanjutkan perannya sebagai istri yang penuh perhatian, menata sarapan, memastikan rumah nyaman, merawat Dira dengan sepenuh hati. Semua gesture itu dilakukan tanpa rona kecurangan, hanya untuk menjaga agar suami tetap lengah. Di balik senyum yang tampak natural, Nadia menimbun bukti dan merancang tindakan balas yang tepat. Rencana itu bukan soal kekerasan fisik atau humiliasi langsung, melainkan penghancuran hal-hal yang paling suami hargai, harga diri, keamanan finansial, dan kemampuan untuk bersembunyi. Sebuah dompet yang tertinggal di meja makan menjadi celah kecil yang dimanfaatkan. Kartu debit terpisah ditemukan,
Rekening yang secara teknis bukan milik bersama tetapi terkait erat dengan transaksi-transaksi rahasia. Kartu itu menjadi fokus. Nomor rekeningnya dicatat, alur transaksi dilacak, dan pola pembayaran ke alamat tertentu dianalisis. Di balik setiap angka, ada kehidupan yang disusun diam-diam. Di balik setiap nama penerima, ada manusia yang menikmati buah dari kebohongan. Nadia mempelajari semuanya tanpa terburu-buru, karena ia memahami bahwa aksi terbaik adalah aksi yang direncanakan dengan matang. Sosok perempuan yang disebut dalam dokumen kini memiliki wajah yang jelas di memori. Bukti pembayaran DP untuk sebuah rumah mewah, besaran cicilan yang menimbulkan tekanan finansial, dan keterlibatan suami yang semakin dalam menjadi dasar perencanaan. Nadia menyadari bahwa menghentikan arus uang itu akan menghentikan mimpi yang dibangun di belakang punggungnya. Ia juga menyadari bahwa mengguncang sistem keuangan suami akan menimbulkan kehancuran yang jauh lebih memalukan daripada konfrontasi langsung. Rencana untuk membekukan akses tersebut mulai terbentuk, sebuah tindakan yang akan mengambil alih kendali tanpa harus membentur wajah suami secara fisik. Langkah-langkah teknis menjadi fokus berikutnya. Nadia mempelajari aturan-aturan bank, celah administratif, dan persyaratan legal yang bisa dimanfaatkan. Ia menyiapkan dokumen palsu yang akan memerlukan verifikasi, memanfaatkan hak sebagai pemegang kartu bersama, dan menyiapkan laporan kehilangan yang terstruktur rapi. Semua ini dilakukan tanpa jejak yang mengarah padanya. Ia juga menyiapkan skenario cadangan untuk mengantisipasi jika suami memeriksa transaksi atau mencoba memindahkan aliran uang ke kanal lain. Kejelian menjadi kekuatan utama. Setiap tindakan administrasi dikalkulasi agar terasa natural dan tidak menimbulkan kecurigaan langsung. Semua persiapan itu dilakukan sambil Nadia menjalankan hidup sehari-hari. Ia menjaga hubungan hangat semu di depan anak, menampilkan wajah yang tak terguncang, dan terus menumpuk bukti untuk momen pembalasan. Di malam-malam ketika kegelisahan melanda, ia mengingat kembali semua tenaga yang dihabiskan selama ini demi rumah yang kini dibagi dalam dua dunia berbeda. Perasaan dikhianati tidak lagi membuatnya lemah, melainkan menjadikan fokusnya tajam seperti pisau. Ketika semua bukti dan langkah administratif siap, Nadia menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana. Ia menyadari bahwa timing adalah kunci. Tindakan yang dilakukan terlalu cepat bisa berakhir seperti ledakan yang sia-sia, sementara tindakan yang lambat memberi Arman kesempatan untuk menutup celah. Nadia memilih menunggu momen ketika semua transaksi besar akan terjadi, saat cicilan berikutnya dijadwalkan turun, ketika pembeli di sana sangat bergantung pada aliran dana yang berjalan stabil. Ia merasakan kegembiraan dingin yang aneh, bukan karena kebencian semata, tetapi karena keadilan yang akan ditegakkan melalui strategi yang teliti. Bagian ini berakhir pada titik ketika Nadia menatap kartu debit suami yang tergenggam di tangannya, memeriksa nomor rekening sekali lagi, dan merasakan adrenalin naik perlahan. Di luar, hujan masih turun. Namun malam itu berbeda. Ada keputusan yang telah diambil, ada langkah yang akan dijalankan. Nadia menutup dompet, menyimpan kartu, dan memposisikan dirinya untuk babak berikutnya. Sebuah rencana pembekuan akses finansial suami sedang disusun dengan kesabaran dan ketegasan yang dingin. Kini hanya menunggu pelaksanaan yang akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya datang dengan langit yang buram dan udara lembab. Nadia menatap cermin sebelum berangkat mengantar anaknya ke sekolah. Di balik riasan sederhana, wajahnya menyimpan sesuatu yang baru, bukan lagi kesedihan, melainkan ketegasan yang matang. Ia telah memutuskan untuk tidak menjadi korban yang menunggu penjelasan. Ia akan menjadi sutradara dari kisah pembalasan yang tenang, terukur, dan mematikan. Setelah Dira berangkat sekolah, Nadia memulai aksinya. Ia menuju bank tempat rekening suaminya terdaftar, membawa map berisi dokumen lengkap. Dokumen itu berisi data pernikahan, laporan pendapatan rumah tangga, dan surat pelengkap yang menegaskan bahwa ia adalah istri sah sekaligus pemegang akses bersama dalam rekening keluarga. Walau kartu debit yang akan dibekukan bukan milik bersama, Nadia tahu ada jalur administratif yang bisa dimainkan, laporan kehilangan dan indikasi transaksi mencurigakan. Ia menyampaikan laporan dengan tenang, mengisi formulir, dan memastikan bahwa sistem bank mulai melakukan peninjauan ulang terhadap rekening tersebut. Dalam sistem yang kompleks itu, sebuah sinyal telah dikirim, sinyal yang akan membekukan pergerakan keuangan Arman. Ketika langkah administratif berjalan, Nadia tidak berhenti di sana. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem digital, mengakses email bersama yang selama ini digunakan untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga.
Ia mengganti sandi, memblokir akses, dan menonaktifkan notifikasi yang sebelumnya mengalir ke ponsel suaminya. Setiap langkah diambil seperti potongan catur yang dipindahkan dengan presisi. Tidak ada ledakan, tidak ada konfrontasi. Hanya keheningan yang perlahan menutup ruang gerak orang yang telah mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda dari hasil aksinya mulai muncul. Arman terlihat gelisah. Telepon sering dipegang lebih lama. Pesan-pesan diketik dengan cepat dan wajahnya menegang setiap kali panggilan masuk. Di meja makan, suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Namun Nadia tetap menjaga ketenangan. Ia memasak seperti biasa, berbicara seperlunya, dan memastikan tidak ada perubahan sikap yang terlalu mencolok. Semua dilakukan agar suaminya tetap berada dalam jebakan ilusi bahwa dirinya masih aman. Sementara itu, Nadia memperluas langkahnya. Ia mendatangi pihak developer rumah yang menerima pembayaran dari rekening suaminya. Dengan berpura-pura sebagai istri yang ikut menanggung beban finansial, ia mengajukan klarifikasi atas nama keluarga. Dokumen transaksi dan jadwal cicilan dimintanya dengan alasan ingin menyesuaikan perencanaan keuangan keluarga. Dari data yang diperoleh, ia menemukan bahwa rumah tersebut sudah berada pada tahap pembangunan akhir. Beberapa cicilan besar sudah dibayarkan, dan tanggal pembayaran berikutnya tinggal menunggu beberapa hari. Kesempatan itu menjadi target utama rencananya. Nadia memastikan bahwa pembekuan rekening dilakukan tepat sebelum tanggal pembayaran berikutnya. Ia ingin situasi keuangan suaminya berhenti tepat pada momen krusial, ketika rumah mewah itu hampir diserah terimakan. Ia ingin gundik suaminya merasakan kepanikan yang sama seperti yang pernah ia rasakan saat membaca notifikasi transaksi pertama kali. Ia ingin suaminya menunduk di bawah tekanan finansial yang ia ciptakan dengan jarinya sendiri. Bukan sebagai balas dendam semata, tetapi sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh dengan mudah. Di malam hari, ketika rumah sudah tenang dan Dira tertidur, Nadia duduk di meja kerja kecil di sudut kamarnya. Ia membuka laptop dan menulis laporan pengaduan tambahan tentang potensi penipuan ke pihak bank. Laporan itu dikirim menggunakan identitas resmi, menjadi lapisan perlindungan yang membuat pembekuan semakin kuat. Ia tahu bahwa begitu sistem bank menandai rekening dengan status dalam penyelidikan, semua transaksi otomatis berhenti. Tidak ada dana yang keluar, tidak ada pembayaran yang diteruskan. Uang akan diam, seperti hati yang telah membeku sejak lama. Dalam ketenangan itu, Nadia merasakan sesuatu yang aneh. Ada kepuasan kecil yang tumbuh di antara kelelahan dan amarah. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, ini bukan tentang menghancurkan seseorang, tapi tentang merebut kembali kendali atas hidupnya. Suaminya telah menganggapnya lemah, mudah ditipu, dan akan diam selama diberi nafkah. Hari ini, anggapan itu mati. Ia yang dulu diam kini menjadi kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang bisa menghentikan arus uang hanya dengan beberapa tanda tangan dan klik di layar komputer. Beberapa hari berikutnya menjadi fase paling tenang sekaligus paling mencekam. Arman mulai menunjukkan gejala frustrasi. Teleponnya dipenuhi panggilan yang tak berjawab, langkahnya gelisah di ruang tamu, dan napasnya berat setiap kali membuka pesan singkat. Nadia memperhatikan semua itu tanpa komentar. Ia hanya menatapnya dari kejauhan, melihat bagaimana seseorang yang dulu tampak perkasa kini perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dalam diam, ia tahu bahwa jebakan sudah bekerja sempurna. Ketika tanggal pembayaran tiba, badai kecil meletus. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut dan langkahnya berat. Ia mencoba membuka laptop, mengetik cepat, lalu terdiam lama di depan layar. Setelah itu, ia menatap kosong ke dinding, memijit pelipis, lalu menunduk. Tidak ada suara, tapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Nadia berdiri di dapur, memperhatikan dari pantulan kaca lemari. Ia tidak tersenyum, tapi matanya menyimpan kilau dingin yang berbeda. Ia tahu, pada detik itu, suaminya sadar bahwa sesuatu yang penting telah diambil darinya. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi hingga suara detak jam terdengar jelas. Dira sudah tertidur lebih awal, dan Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap keluar jendela, ke arah hujan yang kembali turun pelan. Hujan selalu datang di setiap momen penting hidupnya. Saat pernikahan, saat kehilangan, dan kini saat pembalasan. Ada ironi di dalamnya, tapi juga ketenangan. Di balik tirai air itu,
Ia merasa seolah dunia sedang membersihkan luka lama yang menumpuk di hatinya. Tidak ada air mata kali ini, hanya napas panjang yang keluar dari dada yang akhirnya terasa ringan. Keesokan paginya, kabar tersebar. Pihak bank mengonfirmasi bahwa rekening Arman dibekukan untuk sementara karena laporan ganda. Pembayaran cicilan gagal diproses, dan pihak developer menunda penyerahan unit. Semua proses administrasi berhenti, menunggu klarifikasi lebih lanjut. Dalam sistem yang tertata rapi itu, satu tindakan kecil dari Nadia telah memutar balik seluruh alur finansial suaminya. Ia tertawa kecil dalam hati ketika mendengar kabar itu. Sebuah tawa yang tidak nyaring, tapi syarat makna. Tawa seorang perempuan yang akhirnya berhasil mengambil alih kembali kekuatannya sendiri. Namun di balik keberhasilan itu, Nadia tahu permainan belum selesai. Ia tahu suaminya akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan, mungkin dengan cara baru yang lebih licik. Tapi kali ini ia siap. Ia sudah belajar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya membuat seseorang kehilangan dirinya. Ia tak akan lagi menjadi perempuan yang menunggu penjelasan. Kini, ia adalah perempuan yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian adegan yang seolah disusun oleh tangan takdir dengan sangat rapi. Arman, yang biasanya tampak tenang dan penuh percaya diri, kini mulai kehilangan arah. Setiap pagi, ia keluar rumah lebih awal dari biasanya, namun kembali tanpa membawa hasil. Langkahnya berat, matanya tak lagi punya sinar kemenangan yang dulu selalu memantul dari wajahnya. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan meski berusaha keras. Nadia memperhatikannya dari kejauhan, tanpa kata, hanya dengan tatapan yang tenang dan dalam. Ia menikmati setiap perubahan kecil yang terjadi, setiap kepanikan yang mulai tumbuh di mata suaminya. Di rumah, suasana menjadi dingin seperti udara musim hujan yang terus turun tanpa jeda. Tak ada lagi suara musik dari ruang tengah, tak ada lagi tawa kecil yang dulu sering muncul saat mereka makan malam. Semua hening. Nadia tidak berusaha memperbaikinya, karena baginya keheningan itu adalah bentuk keadilan. Ia telah cukup lama menanggung kebisuan yang penuh rahasia, kini biarlah Arman merasakan kesepian yang ia ciptakan sendiri. Arman mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Namun berbeda dari biasanya, kali ini bukan karena pekerjaan atau alasan lembur. Ia sibuk mengurus sesuatu yang tampaknya mendesak. Teleponnya sering berdering, dan meski Nadia tak lagi berusaha mengintip, nada suaranya yang meninggi dari ruang kerja cukup menjadi bukti bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Nadia tidak bertanya apapun. Ia hanya menjalani rutinitas harian seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah dunia mereka masih sama seperti sebelumnya. Suatu sore, Arman pulang dengan wajah yang muram. Baju kerjanya kusut, langkahnya gontai, dan ekspresinya kosong. Di tangannya, Nadia melihat amplop tebal berwarna coklat. Arman menaruh amplop itu di meja makan dan menatapnya lama, seolah mencoba mencari kata yang tepat untuk memulai percakapan yang sulit. Namun Nadia tidak memberikan kesempatan. Ia hanya menunduk sedikit dan terus menatap piring tanpa ekspresi. Keputusan itu bukan bentuk kebencian, melainkan strategi. Ia tahu, diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 tudingan. Diamnya adalah pengakuan bahwa ia tidak lagi menganggap Arman bagian dari hidup yang layak diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, rumor mulai terdengar dari lingkaran teman-teman Arman. Bisik-bisik kecil yang menyebutkan bahwa Arman terlibat masalah keuangan. Ada proyek besar yang gagal karena pembayaran tak bisa dilanjutkan. Ada pula kabar bahwa seorang perempuan muda mendatangi kantor Arman dan membuat keributan. Nadia hanya mendengarkan dari kejauhan. Ia tidak terkejut, karena semua itu bagian dari rantai sebab akibat yang ia pahami sepenuhnya. Rumah mewah yang dikreditkan atas nama suaminya kini menjadi sumber kekacauan. Pihak developer menagih, cicilan tertunggak, dan pembelian dianggap macet. Semua surat peringatan mulai datang, menciptakan tekanan yang pelan-pelan menghancurkan ketenangan palsu Arman. Dalam diamnya, Nadia mulai menikmati rasa puas yang berbeda. Ia tidak merasa bersalah. Apa yang ia lakukan hanyalah menyeimbangkan kembali neraca kehidupan yang telah miring terlalu lama. Ketika suaminya sibuk menutupi aib di luar rumah, Nadia sibuk menata hidup baru di dalamnya. Ia mulai mengatur keuangan sendiri, membuka tabungan atas namanya,
dan menyisihkan sebagian penghasilan kecil dari hasil kerja lepas yang selama ini ia simpan diam-diam. Semua langkah itu terasa seperti membangun pondasi baru di atas reruntuhan lama. Dira, yang masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, menjadi satu-satunya alasan Nadia tetap tersenyum di antara badai. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dengan luka yang sama. Maka setiap malam, setelah anaknya tertidur, ia menatap wajah mungil itu dan berjanji dalam hati untuk melindunginya dari segala bentuk kebohongan yang pernah ia alami. Janji itu menjadi sumber kekuatan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Sementara itu, kehidupan Arman semakin berantakan. Gundik yang dulu menjadi pelarian kini berubah menjadi beban. Rumah yang ia janjikan tidak kunjung diserah terimakan, cicilan macet, dan pihak developer mengancam melaporkan penipuan. Perempuan itu mulai menunjukkan sisi lain yang tidak lagi manja, tetapi menuntut. Tekanan datang dari segala arah, dan Arman tidak tahu harus bersembunyi di mana. Ia mencoba mencari pinjaman dari teman, tapi nama baiknya sudah tergores. Beberapa orang menolak dengan halus, sisanya menghindar dengan alasan sibuk. Dunia yang dulu tampak kecil kini terasa terlalu luas untuk dijangkau. Nadia memperhatikan dari jauh, bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa lega. Ia tahu semua yang terjadi adalah konsekuensi. Selama bertahun-tahun, Arman menumpuk kebohongan demi menutupi satu kesalahan dengan kesalahan lain. Dan kini, seluruh kebohongan itu runtuh seperti menara kartu yang diterpa angin. Setiap laporan, setiap telepon dari pihak bank, setiap pesan ancaman dari developer, semuanya adalah gema dari tindakan yang dulu ia lakukan dengan percaya diri. Malam demi malam berlalu dengan suasana yang semakin berat. Arman mulai jarang berbicara, jarang makan, dan sering termenung lama di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan setiap kali menatap Nadia, ada rasa takut yang samar di sana. Seolah ia tahu bahwa istrinya tahu segalanya. Namun Nadia tidak memberikan konfirmasi apapun. Ia tetap menjalankan perannya dengan tenang, memasak, menyiapkan teh, menata pakaian, semua dilakukan tanpa nada emosional. Ia ingin Arman belajar satu hal, bahwa diam seorang perempuan bisa lebih mematikan dari teriakan manapun. Ketika akhirnya surat pemberitahuan resmi dari bank tiba, semuanya menjadi jelas. Rekening Arman dinyatakan dalam status beku dan hanya bisa diaktifkan setelah proses investigasi selesai. Waktu yang dibutuhkan tidak sebentar, mungkin berminggu-minggu atau bahkan berbulan. Selama waktu itu, semua transaksi berhenti. Tidak ada akses ke tabungan, tidak ada gaji yang bisa ditarik, dan semua proyek yang terhubung dengan rekening tersebut otomatis tertunda. Dunia finansial Arman lumpuh total. Dan di titik itulah, Nadia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum lega. Senyum dari seseorang yang akhirnya mendapatkan kembali kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, ia duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai cerah setelah berhari-hari diselimuti hujan. Udara segar menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah seluruh beban yang selama ini menindih dadanya perlahan menguap. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya rasa puas yang dingin dan tajam. Ia tidak perlu membalas dengan kemarahan, karena keadilan sudah berjalan dengan sendirinya. Dalam pikirannya, Nadia tahu bahwa hidup tidak akan berhenti di sini. Masih ada babak baru yang menunggu. Babak ketika ia harus menentukan apakah akan tetap tinggal atau meninggalkan semuanya. Namun untuk malam itu, ia memilih diam, menikmati kemenangan kecil yang terasa seperti keadilan pribadi. Dan di dalam rumah, Arman duduk sendiri di ruang tamu, menatap kartu ATM-nya yang kini tidak lagi berguna. Dunia yang dulu ia kuasai kini hancur karena ulahnya sendiri. Sementara di luar, di balik langit yang mulai bersih, Nadia tertawa pelan, tawa yang tenang, lembut, tapi menyimpan kepuasan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari berlalu, dan perasaan dingin di antara mereka makin menusuk. Rendra masih pulang ke rumah, tapi seperti robot, tanpa jiwa, tanpa kata, tanpa tatapan hangat. Ia duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar melihat. Nadine memperhatikan dari dapur, mencoba membaca pikirannya, tapi tak menemukan apa-apa selain kesunyian yang penuh rasa bersalah. Namun di dalam hati Nadine, bukan lagi amarah yang menguasai, melainkan rasa puas yang halus dan dalam. Ia tahu, meski Rendra masih di rumah, hidupnya sudah hancur.
Semua yang ia bangun diam-diam, semua kebohongan yang ia rajut dengan hati-hati, lenyap dalam sekejap. Rumah mewah yang ia banggakan di depan gundiknya kini dalam proses penyitaan. Rekeningnya beku. Mobilnya yang atas nama perusahaan pun sudah diambil kembali oleh Lea Singh. Sementara itu, dunia luar mulai berbisik. Teman-teman kerja Rendra membicarakan soal investasi gagal yang menyebabkan dirinya kolaps. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi gosip itu cepat menyebar. Di antara mereka, ada yang bersimpati, tapi lebih banyak yang menikmati kejatuhannya. Nadine tetap diam. Ia tak pernah membocorkan apapun. Bahkan kepada sahabat terdekatnya, ia hanya berkata, "Aku sedang beristirahat dari banyak hal." Dalam diam itu, ada kekuatan. Ia menemukan kendali yang selama ini hilang. Kendali atas hidupnya sendiri. Kendali atas rasa sakit yang dulu membuatnya nyaris gila. Sementara Rendra terus berusaha menghubungi seseorang lewat ponselnya, Nadine tahu pasti siapa yang ia cari. Gundik itu, yang kini tak lagi bisa ia hubungi karena nomor dan akun media sosialnya sudah menghilang. Nadine diam-diam membayar seseorang untuk memastikan bahwa wanita itu takkan bisa kembali dalam waktu dekat. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketakutan. Ia hanya butuh satu kabar yang sampai ke telinga sang Gundik, bahwa Rendra bangkrut dan semua asetnya disita. Dan itu cukup untuk membuat sang wanita menjauh seperti bayangan yang lenyap di siang hari. Dalam sepi malam, Rendra menatap ponsel kosongnya. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Nadine melihat dari jauh, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa menang. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena rasa puas melihat seseorang yang pernah menghancurkannya kini mencicipi rasa yang sama. Namun kemenangan itu tak datang tanpa luka. Di suatu pagi, saat Rendra berangkat mencari kerja baru, pekerjaan apapun yang masih sudi menerima namanya, Nadine duduk di kamar, menatap foto pernikahan mereka. Ia tak menangis lagi. Air matanya seolah telah habis sejak malam ia membekukan ATM suaminya. Yang tersisa hanyalah rasa lega yang sunyi. Ia mulai mengurus berkas-berkas baru, rekening atas namanya sendiri, tabungan pribadi, dan surat kuasa perusahaan yang kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Ia ingin memastikan bahwa kehidupannya tak lagi bergantung pada siapapun. Tak lagi pada seorang pria yang menganggap cinta sebagai permainan, dan kesetiaan sebagai bahan tawar-menawar. Rendra akhirnya menyerah. Dalam waktu 2 bulan, rumah mewahnya resmi disita. Nama baiknya rusak. Teman-temannya menjauh. Ia mulai jarang bicara dengan siapapun, bahkan dengan Nadine. Tapi Nadine tak lagi peduli. Ia menjalani harinya dengan tenang. Memasak, membaca buku, pergi ke kantor. Semua terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun terlepas bersamaan dengan dibekukannya ATM itu. Pada suatu sore, Rendra duduk di teras, menatap matahari yang mulai tenggelam. Wajahnya kusut, rambutnya tak terurus, dan tatapan matanya kosong. Nadine keluar dengan secangkir teh di tangan, menaruhnya di meja tanpa kata. Ia duduk di seberang, mengamati pria yang dulu pernah membuatnya percaya pada cinta. Tak ada belas kasihan di wajahnya, hanya ketenangan yang tegas. Rendra menunduk, dan Nadine tahu, di dalam dirinya, penyesalan sedang tumbuh, tapi penyesalan yang terlambat selalu terasa hambar. Ia tak ingin mendengar maaf lagi, tak ingin mengulang cerita lama. Ia hanya ingin menjalani hidupnya sendiri, tanpa bayangan seseorang yang pernah menghancurkan segalanya. Dalam hatinya, ia tertawa. Bukan tawa lantang, tapi tawa yang lirih dan tajam. Tawa seorang wanita yang akhirnya menyadari kekuatannya sendiri. Ia tertawa karena akhirnya mengerti bahwa balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan kebebasan. Dan di antara detik-detik senja yang memudar, tawa itu bergema pelan, menelan seluruh kesunyian yang pernah menakutinya. Hari-hari bergulir, dan kehidupan perlahan kembali menemukan ritmenya, setidaknya bagi Nadine. Ia mulai sibuk lagi dengan pekerjaannya, menghadiri pertemuan, menandatangani kontrak, memimpin rapat, dan membuat keputusan-keputusan penting tanpa harus menoleh ke belakang. Di wajahnya ada ketegasan baru, tapi juga keanggunan yang tak pernah pudar. Semua orang di kantor melihatnya sebagai sosok yang kuat, tapi tak ada yang tahu badai apa yang pernah ia lalui. Sementara itu, Rendra semakin tenggelam dalam keterpurukan. Ia masih tinggal di rumah yang kini tampak asing baginya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya sunyi dan hampa.
Ia sering duduk berjam-jam di ruang tamu, menatap dinding kosong. Sesekali ia memandangi Nadine dengan pandangan yang tak terbaca, campuran antara rasa bersalah, kehilangan, dan harapan yang samar. Tapi Nadine tak lagi menatap balik. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali menoleh. Pagi itu, Nadine memutuskan untuk membuka kembali buku catatannya. Catatan yang dulu ia isi dengan rencana keluarga, daftar belanja, hingga impian kecil mereka berdua. Kini halaman-halaman itu kosong dari arti. Ia menatap nama, Rendra, yang tertulis di beberapa sudut kertas, lalu perlahan mencoretnya. Setiap goresan terasa seperti pelepasan, seperti menutup satu bab yang selama ini membelenggu dirinya. Ia mulai menulis ulang hidupnya dari awal. Tentang keinginannya membeli rumah kecil atas namanya sendiri. Tentang rencana liburan sendirian ke tempat yang dulu hanya menjadi mimpi. Tentang bisnis kecil yang ingin ia kembangkan tanpa campur tangan siapapun. Setiap kata yang ia tulis adalah janji kepada dirinya sendiri, bahwa ia tak akan pernah membiarkan siapapun lagi mengendalikan hidupnya. Rendra memperhatikan dari jauh. Ia melihat Nadine yang dulu lembut dan mudah tersentuh kini berubah menjadi wanita yang mandiri, dingin, tapi tenang. Ia mencoba beberapa kali mengajak bicara, tapi selalu berhenti sebelum kalimat keluar. Ia tahu, tak ada kata yang cukup untuk memperbaiki luka sebesar itu. Suatu malam, ia mencoba mengambil langkah terakhir. Ia menulis surat, panjang, dengan tulisan tangan yang bergetar. Surat itu berisi penyesalan, permintaan maaf, dan pengakuan. Ia mengaku bahwa kredit rumah mewah itu bukan hanya untuk gundiknya, tapi juga bentuk pelarian dari rasa kecilnya sebagai laki-laki yang merasa kalah oleh keberhasilan istrinya sendiri. Ia menulis bahwa ia mencintai Nadine, tapi cintanya salah arah, karena rasa minder membuatnya mencari tempat lain untuk merasa berkuasa. Pagi harinya, surat itu diletakkan di meja makan. Nadine menemukannya saat hendak berangkat kerja. Ia membacanya tanpa ekspresi. Setiap kalimat seperti gema masa lalu yang sudah kehilangan kekuatannya. Ia menutup surat itu dengan tenang, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke dalam laci. Tak ada air mata, tak ada emosi. Hanya keheningan yang padat, dan keputusan yang sudah lama matang. Hari berikutnya, ia mengajukan gugatan cerai. Tak ada teriakan, tak ada perdebatan. Semua diserahkan lewat pengacara. Rendra hanya bisa diam saat surat itu sampai ke tangannya. Ia membaca kalimat pembuka. Dengan ini saya, Nadine Prameswari, mengajukan permohonan perceraian, dan tubuhnya gemetar. Ia tahu ini akhir segalanya. Namun anehnya, Nadine tak merasa hancur. Justru di hari ia menandatangani surat itu, ada rasa ringan yang mengalir di dadanya. Seperti beban besar yang akhirnya jatuh dari punggungnya. Ia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Senyum tulus, bukan pura-pura. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan cepat. Tak ada anak yang diperebutkan, tak ada harta bersama yang bisa dibagi, karena semua sudah ia pisahkan sejak hari pertama ia tahu pengkhianatan itu. Nadine keluar dari ruang sidang dengan langkah tenang, membawa satu map berisi dokumen resmi, kebebasan. Di luar gedung pengadilan, langit mendung tapi angin terasa lembut. Nadine menatap langit, menutup matanya, dan menarik napas panjang. Ia merasa hidupnya dimulai lagi, kali ini tanpa bayangan siapapun. Sementara di tempat lain, Rendra duduk di kamar sewaan kecil. Ia memandangi layar ponsel yang penuh dengan pesan lamaran kerja yang tak berbalas. Ia menyadari bahwa dunia tak lagi memberinya tempat. Ia telah kehilangan semuanya, bukan karena takdir, tapi karena keserakahan dan kebohongannya sendiri. Dan di suatu sore, ketika Nadine membuka rekening barunya untuk mengecek tabungan yang kini murni hasil kerja kerasnya, ia tertawa kecil. Tawa yang sama seperti malam itu. Tawa puas, tawa yang menandai akhir dari luka dan awal dari hidup baru. Beberapa bulan setelah perceraian disahkan, hidup Nadine berubah sepenuhnya. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi hangat dan tenang. Rumah itu ia desain sendiri, dengan taman mungil di depan, tempat ia menanam bunga lavender dan rosemary yang baunya menenangkan setiap kali angin sore bertiup. Tak ada jejak masa lalu di sana. Semua serba baru, serba bersih. Seolah hidupnya sendiri telah dihapus dan ditulis ulang. Ia mulai bangun setiap pagi dengan rasa syukur yang sederhana. Menyeduh kopi, menyalakan musik instrumental,
lalu duduk di beranda sambil menatap matahari terbit. Di momen-momen itu, ia sering teringat bagaimana dulu hari-harinya selalu dimulai dengan rasa cemas. Cemas menunggu Rendra pulang, cemas memeriksa rekening, cemas menutupi luka agar tak terlihat. Kini semua itu lenyap. Namun, meski semua tampak tenang di luar, jauh di dalam dirinya masih ada ruang yang bergetar. Bukan karena rindu, tapi karena sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka itu muncul dalam bentuk kenangan kecil. Aroma parfum Rendra yang kadang muncul tiba-tiba, bayangan sosoknya di keramaian, atau sekadar suara sepatu laki-laki yang mirip. Tapi setiap kali kenangan itu datang, Nadine menutup mata, menghembuskan napas, dan mengingat tawa yang dulu ia lepaskan malam ketika ia membekukan ATM itu. Tawa itu menjadi semacam mantra, pengingat bahwa ia pernah hancur, tapi juga pernah menang. Ia tak menyesal, bahkan tidak sedikit pun. Karena dari semua luka yang ia terima, ia justru menemukan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa mencintai orang lain tak akan berarti apa-apa kalau tidak dimulai dari mencintai diri sendiri. Sementara itu, kabar tentang Rendra perlahan lenyap dari kehidupan Nadine. Ia mendengar sekilas dari kenalan lama bahwa Rendra bekerja serabutan, berpindah-pindah tempat, hidupnya tak menentu. Tapi ia tak berusaha mencari tahu lebih jauh. Masa lalu itu sudah tak lagi layak diikuti. Ia hanya berharap satu hal. Semoga laki-laki itu belajar dari kehancurannya, sebagaimana ia belajar dari penderitaannya. Waktu terus berjalan, dan Nadine kian bersinar. Ia mulai menerima undangan menjadi pembicara di seminar kewirausahaan wanita. Ia bercerita tentang pentingnya kemandirian finansial, tentang bagaimana perempuan harus memegang kendali atas hidup dan uangnya sendiri. Tapi ia tak pernah menceritakan kisah pribadinya secara lengkap. Ia hanya berkata, dengan nada lembut namun tegas, bahwa, kadang, kehilangan adalah cara Tuhan memberi kita kekuatan yang tak pernah kita sadari. Suatu sore di sebuah acara, setelah memberikan seminar, Nadine duduk sendirian di kafe. Di tangannya ada secangkir teh chamomile, dan di depannya ponsel bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih, Nadine. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Semoga kau bahagia. Nadine menatap layar itu cukup lama. Ia tahu siapa pengirimnya. Hatinya tidak bergetar, tidak juga panas oleh amarah. Ia hanya merasa tenang. Ia mengetik perlahan, aku sudah bahagia. Semoga kau juga menemukan caramu sendiri. Lalu ia menekan tombol kirim, menatap layar sebentar, sebelum akhirnya mematikan ponselnya. Ia menatap keluar jendela. Langit sore berwarna jingga lembut. Burung-burung terbang rendah, dan suara tawa anak-anak terdengar dari taman. Di dadanya, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Seperti sesuatu yang selama ini berat kini benar-benar pergi. Malam itu, di rumah kecilnya, ia menyalakan lilin di meja kerja dan membuka laptop. Di layar kosong, ia mulai menulis. Bukan laporan keuangan, bukan catatan kerja, tapi kisah hidupnya sendiri. Tentang cinta, pengkhianatan, kehilangan, dan kebangkitan. Ia menulis tanpa air mata, tanpa dendam, hanya dengan kejujuran yang menenangkan. Setiap paragraf yang ia tulis seperti menutup satu luka lama. Ia tak berniat menerbitkannya. Ia hanya ingin meninggalkan jejak, agar dirinya yang dulu, yang pernah rapuh, yang pernah percaya buta, yang pernah hampir kehilangan segalanya, bisa dikenang bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Dan di akhir tulisan itu, ia menulis satu kalimat terakhir. Aku tertawa puas bukan karena membalas, tapi karena akhirnya mengerti bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebebasan seorang wanita yang menemukan dirinya sendiri. Ia menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum kecil, sebelum menutup laptopnya. Di luar jendela, hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara terasa segar. Nadine berdiri, membuka jendela, dan membiarkan udara malam masuk. Ia menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh. Tidak sebagai istri yang dikhianati, tidak sebagai korban, tapi sebagai seorang wanita yang berhasil bangkit, melangkah, dan menang dalam caranya sendiri. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tenang, dan semua luka masa lalu perlahan larut di dalamnya. Nadine kini menjadi sosok yang dikenal banyak orang, bukan karena kisah sedihnya, melainkan karena kekuatannya.
Ia membuka lembaga kecil yang membantu perempuan bangkit dari hubungan toksik dan penipuan finansial. Di sana, ia berbagi pengetahuan tentang cara mengatur uang, membangun usaha, dan mengenali tanda-tanda manipulasi emosional. Setiap kali ia melihat seorang wanita yang datang dengan mata bengkak dan hati hancur, Nadine melihat dirinya sendiri di masa lalu. Ia tak pernah memberi nasihat dengan amarah atau superioritas, hanya dengan empati. Ia tahu betul rasanya menjadi seseorang yang percaya sepenuh hati, hanya untuk dikhianati diam-diam. Tapi ia juga tahu, dari reruntuhan itulah seseorang bisa membangun kekuatan yang tak tergoyahkan. Pada suatu sore di akhir pekan, Nadine menghadiri reuni kecil bersama teman-teman lamanya. Mereka duduk di restoran tepi danau, tertawa dan berbagi cerita lama. Beberapa di antara mereka sudah tahu kabar tentang perceraiannya, tapi mereka tak menyinggung. Mereka hanya memandang Nadine dengan kagum, karena sinar yang terpancar dari dirinya kini bukan lagi sinar dari seseorang yang sedang menahan luka, melainkan dari seseorang yang sudah menemukan damainya sendiri. Salah satu temannya berbisik, "Kamu berubah banyak, Din." Tapi berubahnya ke arah yang indah. Nadine tersenyum, mengangguk pelan, sambil menatap pantulan langit senja di air danau. "Mungkin karena aku akhirnya belajar melepaskan." Sore itu, setelah acara usai, Nadine berjalan sendirian di tepi danau. Angin berembus lembut, membawa aroma air dan tanah yang basah. Ia berhenti sejenak, menatap jauh ke horizon, dan ingatannya kembali pada malam yang mengubah segalanya. Malam saat ia membekukan ATM Rendra. Ia ingat getaran tangannya, detak jantungnya yang cepat, dan rasa puas yang muncul ketika menyadari bahwa untuk pertama kalinya, kendali sepenuhnya ada di tangannya. Kini, rasa puas itu bukan lagi tentang pembalasan, tapi tentang kebijaksanaan. Ia tahu bahwa tindakan itu adalah simbol, bukan sekadar menghentikan arus uang, tapi menghentikan arus penderitaan yang selama ini terus mengalir. Malam itu menjadi titik balik, dan titik itu telah membawanya ke tempat di mana ia berdiri sekarang. Bebas, kuat, dan damai. Malamnya, di rumah kecilnya, Nadine duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh. Lampu-lampu kota terlihat redup di kejauhan, dan suara jangkrik memenuhi udara. Ia membuka buku hariannya yang kini sudah penuh dengan catatan kehidupan barunya, rencana bisnis, jadwal kegiatan sosial, dan beberapa puisi kecil yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat penutup. "Terkadang, Tuhan tidak menurunkan petir untuk menghukum. Ia hanya memberi seseorang kekuatan untuk menutup pintu dan tak pernah membukanya lagi." Setelah menulis itu, ia menutup bukunya perlahan. Di dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk dendam. Ia sudah melepaskan semuanya. Bahkan nama Rendra kini hanya terasa seperti nama asing. Seseorang yang pernah lewat dalam hidupnya, memberi pelajaran, lalu menghilang bersama kesalahannya sendiri. Namun takdir selalu punya cara yang aneh untuk menutup cerita. Beberapa bulan kemudian, Nadine secara tak sengaja bertemu Rendra di sebuah toko buku. Rambut pria itu sudah beruban di beberapa bagian, wajahnya tirus, dan matanya menyimpan lelah yang dalam. Ia melihat Nadine, dan dalam sekejap, seluruh rasa malu, penyesalan, dan kenangan menumpuk di wajahnya. Mereka berdiri berhadapan tanpa kata. Hanya tatapan yang berbicara. Nadine tak merasa marah, tak juga iba. Ia hanya melihat seseorang yang dulu pernah ia cintai. Seseorang yang, pada akhirnya, menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya kini. Rendra mencoba tersenyum kecil. "Kau terlihat bahagia," katanya pelan. Nadine hanya mengangguk. "Aku memang bahagia." Jawabannya tenang, tapi tegas. Tak ada kata maaf, tak ada air mata. Mereka berpisah tanpa perlu saling menjelaskan. Ketika langkah Nadine menjauh, Rendra menatap punggungnya lama, lalu tersenyum getir. Ia tahu, ia sedang melihat sosok yang dulu ia remehkan, tapi kini jauh di atas dirinya. Bukan dalam hal harta, tapi dalam hal jiwa. Malam itu, Nadine kembali ke rumah. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri, dan tersenyum kecil. Ia sadar, inilah akhir yang sebenarnya. Bukan ketika ATM dibekukan, bukan ketika perceraian disahkan, tapi ketika ia mampu menatap masa lalu tanpa gemetar. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara angin yang lembut di luar, dan tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa itu sama seperti dulu, lirih, tulus, tapi kali ini tak lagi tajam.
Kini tawa itu penuh kedamaian. Tawa seorang wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit. Tawa seorang wanita yang pernah dikhianati, tapi memilih memaafkan tanpa harus melupakan. Tawa seorang wanita yang akhirnya mengerti arti sejati dari kemenangan. Dan di tengah malam yang sunyi, tawa itu menjadi doa yang melayang ke langit. Bukan doa untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia terus hidup dalam cahaya yang ia temukan setelah kegelapan panjang. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang pria yang berkhianat, tapi tentang wanita yang menolak dikalahkan. Tentang Nadine, yang tertawa puas bukan karena membekukan ATM suaminya, tapi karena berhasil membebaskan dirinya dari jerat cinta yang palsu. Dan disitulah akhir kisahnya. Seorang wanita yang menutup bab kelam hidupnya dengan kepala tegak, melangkah ke masa depan tanpa rasa takut, dan meninggalkan masa lalu dengan satu tawa terakhir. Tawa yang menggetarkan malam, dan menjadi simbol bahwa tidak ada pembalasan yang lebih indah daripada kebebasan.